Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Dara, bertemu saya Andri di Ngobrol Sehat bareng Dara. Semoga puasa kita hari ini menjadi lancar ya. Ngomong-ngomong nih, soal puasa, pernah nggak sih kalian mengalami begah di saat berbuka puasa? Atau kembung, lemas, dan pusing? Nah, di episode kali ini kita akan bahas tuntas nih tentang bagaimana cara mengatasi begah, kembung, atau dehidrasi di saat berbuka puasa bersama narasumber kita yang pastinya nih kompeten di bidangnya. Sudah bersama kita seorang dokter, Reuse Daikuraja. Halo dok. Halo juga, terima kasih. Halo, saya Dr. Muhammad Gufran. Hari ini senang sekali bisa sharing di Ngobrol Sehat bareng Dara. Seperti yang saya bahas di segmen awal tadi, kenapa sih banyak orang yang mengalami begah dan dehidrasi saat berbuka puasa? Mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit tentang kenapa penyebabnya begah dan dehidrasi bisa terjadi pada orang yang sesudah berbuka puasa. Baik, begah saat berbuka puasa biasanya terjadi karena pola makan yang terlalu cepat dan berlebihan. Seperti kita ketahui, setelah seharian perut kosong, lambung yang awalnya istirahat tiba-tiba tuh harus kerja keras. Kemudian apalagi jika mengkonsumsi makanan yang berlemak, yang bersantan, gorengan dalam jumlah yang banyak. Tadi kan kita sudah bahas nih dok tentang begah nih, tentang makanan, mengatur pola makan nih. Nah sekarang kita bahas lagi tentang dehidrasi nih dok. Nah ngomong-ngomong tentang dehidrasi, kenapa sih banyak nih sahabat Dara yang setelah buka puasa mengalami dehidrasi? Padahal mereka sudah minum banyak minum setelah buka, tapi kenapa mereka bisa dehidrasi pada saat berbuka puasa? Mungkin dokter bisa jelaskan sedikit nih ke sahabat Dara yang di rumah agar bisa memberikan pencerahan sedikit bagaimana sih bagusnya untuk mengatasi dehidrasi. Baik, sebenarnya kita harus tahu dulu nih ya tanda-tanda dehidrasi. Tanda yang mudah dikenali itu biasanya mulut dan bibir tuh terlihat kering, terasa kering. Kemudian urinnya udah mulai berwarna kuning pekat, nggak lagi jernih. Lemas, pusing, kadang sulit konsentrasi. Kalau sudah seperti ini biasanya tubuh perlu cairan tambahan. Nah, bagaimana sih pola yang baik untuk mengatasi dehidrasi tadi? Itu dengan pola 2-4-2. Jadi 2 gelas saat berbuka, 4 gelas di malam hari. Itu kita kasih jarak aja, nggak langsung sekaligus minum 4 gelas sekali waktu, dan 2 gelas saat sahur. Baik, jadi pada saat bangun tidur minum, dan setelah makan sahur kita minum lagi. Kemudian seperti itu sih. Dan usahakan minum sedikit tapi sering, bukan sekaligus banyak seperti yang saya sebutkan tadi. Oh iya ya. Sobat Dara sudah tahu ya tipsnya. Jadi 2-4-2. Setelah berbuka 2 gelas, setelah diatur aja. Malam 4 gelas, dan setelah sahur dok ya? Iya. 2 gelas. Nah mungkin untuk minumannya nih dok, ya, bagusnya tuh apa? Minumannya manis kah atau air putih biasa atau bagaimana? Mungkin. Baik, kalau untuk mau minum yang manis-manis boleh sekali-sekali, tapi jangan berlebihan karena minuman yang terlalu manis justru akan menarik kembali cairan. Nah itu akan lebih kita makin haus lagi. Jadi memang yang paling utama tetap diutamakan adalah air putih. Oh, jadi air putih ya? Iya. Mungkin kalau yang manis-manis setelah berbuka puasa boleh lah segelas ya. Oke. Boleh banget. Karena kita perlu juga ya. Perlu nggak kira-kira untuk minuman manis nih setelah buka puasa? Perlu sekali. Karena itu untuk menaikkan level gula darah kita. Jadi kita tuh kembali lagi ternutrisi, dijadikan kalori di dalam tubuh kita yang manis tadi.
Oh iya, ternyata tubuh juga perlu dok ya kalau minuman manis. Yang pastinya kalau kita puasa ini kan gula darah kita turun ya. Turun, betul. Jadi pada saat puasa itu kan semua intake kan berhenti loh, intake makanan. Jadi memang diperlukan juga pada saat berbuka sesuatu makanan minuman yang cepat menaikkan lagi level gula darah kembali ke normal. Jadi itu sih. Nah, ngomong-ngomong di bulan puasa nih dok, ada nggak kira-kira mitos yang sering salah kaprah nih dari masyarakat tentang berbuka puasa? Banyak sekali ya. Salah satunya itu bahwa pada saat berbuka kita langsung makan berat dan langsung berlebihan. Nah, sebenarnya juga padahal makan yang berlebihan itu bikin tubuh tidak nyaman. Itu tidak akan mengganggu aktivitas selanjutnya. Misalnya kita mau sholat isya, mau sholat tarawih dengan makan yang berlebihan, dengan minum yang berlebihan, itu malah bikin begah. Dan itu akan mengganggu ibadah selanjutnya. Jadi pada intinya tidak boleh berlebihan dok ya. Untuk makannya, minumnya, supaya menghindari dari begah dan dehidrasi itu tadi ya. Ya. Untuk tubuh kita. Makan secukupnya dan sewajarnya. Minum es sebanyak-banyaknya itu juga kadang dianggap sebagai sesuatu mitos yang bisa menyelesaikan cepat dehidrasi, padahal enggak sebenarnya. Karena es itu juga sendiri sama air putih aja, cuma yang dibekukan. Jadi tidak ada khasiat yang bisa menambah bahwa itu bisa mengakibatkan lebih cepat menghilangkan haus ya. Ya, betul sekali. Padahal itu malah bisa membuat lambung kita malah jadi kaget. Jadi akhirnya asam lambungnya naik. Yang saya sebutkan tadi kan pencernaan kita belum siap menerima makanan yang terlalu dingin, terlalu pedas, terlalu berat. Iya. Jadi dari masyarakat ini kebanyakan salah kaprah ya. Iya. Dianggap kalau minuman dingin bisa cepat nih menghilangkan haus, dahaga. Iya. Padahal itu merusak lambung kita. Belum siap. Jadi langsung dihantam dengan es itu bisa jadi ya. kembung dan memicu begah. Iya, memicu begah. Nah, jadi yang terakhir dok ya, pesan singkat aja untuk sobat darah di rumah. Bagaimana sih tips puasa tetap sehat di bulan Ramadan ini? Baik, puasa itu bukan cuma hanya menahan haus dan lapar, tapi juga kita harus melatih pola hidup sehat. Dengarkan sinyal tubuh, makan dan minum yang secukupnya, serta tetap menjaga kualitas dari makanan. Sehingga kita beribadah dengan baik dan benar, dan insya Allah bisa berpuasa sampai akhir tanpa ada keluhan. Oh, nah sangat bermanfaat sekali ya pembahasan kita hari ini dok ya. Mudah-mudahan dengan pembahasan kita hari ini bisa menjadikan pencerahan untuk sobat darah di rumah. Bagaimana sih cara mengatur pola makan di saat bulan puasa, menghindari minuman-minuman yang bisa merusak tubuh kita, yang terlalu manis, tidak boleh dianjurkan untuk tubuh. Semoga semua apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk masyarakat atau sobat darah yang di rumah. Amin. Mungkin terima kasih dok ya atas waktunya, atas ilmunya yang diberikan kepada kami, waktu yang disempatkan untuk mau mengisi acara kami hari ini. Sama-sama Mas Andri, mudah-mudahan dengan sharing kita hari ini bisa bermanfaat bagi sobat darah di rumah. Nah sobat darah, itu tadi obrolan kita tentang cara mengatasi begah dan dehidrasi ya saat berbuka puasa. Semoga setelah ini buka puasanya lebih nyaman dan sehat untuk sahabat darah di rumah. Lebih memperhatikan lagi pola makannya, pola hidupnya untuk di saat berbuka puasa.
Saya selaku host mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya.